Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik yang merupakan dari bagian modul 2.3 aksi nyata coaching dalam supervisi akademik, supervisi pendidikan. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Subhansyah. Kemudian saya mengajar di SD Negeri 25 Pontianak Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sebelah saya ini ada rekan kerja saya. Namanya adalah Pak Denny Hidayat Saputra. Beliau mengajar di SD Negeri 25 Pontianak Timur. Dan beliau juga mengajar di kelas 3. Nah, Pak Denny ini akan diobservasi oleh saya nanti. Jadi Pak Denny inilah yang akan diobservasi di kelas oleh saya beberapa hari kemudian. Nah, selanjutnya apa kabar Pak Denny? Baik, Pak Subhan. Iya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai supervisi. Ya, supervisi. Nah, di tahap supervisi ini ada 3. Ada pra-observasi, ada observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pra-observasi. Iya, jadi Pak Denny udah siap ya? Siap, sangat siap sekali Pak Subhan. Iya, kita berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas nanti. Ya, jadi ada pertanyaan nih Pak Denny. Jadi Pak Denny nanti apa mata pelajaran yang akan Pak Denny ajarkan pada siswa di kelas? Oh ya, jadi nanti saya akan mengajar yaitu mungkin pada pelajaran matematika. Pelajaran matematika ya. Iya. Kemudian jika boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran matematika tersebut? Nah, tujuannya itu berdasarkan KD-nya saya ambil itu tentang satuan baku waktu. Satuan baku waktu. Nah, Kalau boleh tahu satuan baku waktu itu materi apa itu? Pak Denny yang diajarkan? mengetahui tentang jam. Jam. Ya. Jadi kan siswa itu jangan tahu cuma jam, bentuk jam berputar-putar itu, jadi dia harus tahu jam itu menunjukkan pukul berapa, menit berapa gitu. Oh, bagus sekali itu ya materinya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Denny, apa tujuan yang ingin Pak Denny capai atau harapkan pada pembelajaran matematika nanti? Oke. Jadi saya ingin agar siswa itu dengan pembelajaran tersebut itu sangat aktif dan senang untuk mengikuti pembelajaran. Sangat aktif, murid menjadi sangat aktif, murid menjadi senang seperti itu ya. Jadi dengan ada keaktifan, dengan murid itu senang, artinya murid itu terpenuhi kebutuhannya ya. Kebutuhannya sangat terpenuhi karena murid-murid ini kan berbeda-beda kebutuhannya di dalam kelas. Karakternya itu berbeda-beda kan di dalam kelas kan. Oh ya, di kelas 3 ya. Iya, di kelas 3. Nah, sekarang ada lagi nih Pak Denny. Apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Denny dari pembelajaran berpihak pada murid tersebut? Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran dengan media interaktif seperti video pembelajaran, media konkret ya. Kan saya mengambil dari materi satuan baku waktu yaitu jam. Nah, jadi media konkretnya saya menampilkan jam dinding yang ada di kelas. Oh, berarti video pembelajarannya ya. Saya menampilkan jam digital yang kan? Oh, berarti Pak Denny ini juga harus menyiapkan video pembelajaran. Itu diambil dari mana itu Pak Denny? Saya bisa mengambil referensi dari YouTube, dari internet juga. Iya. Yang penting media tersebut berfungsi untuk kebutuhan anak tersebut ya. Kemudian tadi saya juga dengar ada media konkret ya, jam dinding. Jadi jam dinding ini juga berfungsi ya. Walaupun biasanya memang sudah terpasang di dinding, ternyata jam dinding itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran. Iya. Jangan tahu aja dia cuma melihat jam berapa, jadi dia harus tahu itu jam berapa pokoknya dan menit berapa.
Oh, bagus sekali itu. Semoga penerapannya itu nanti lancar, eh, penerapan penggunaan media tersebut. Nah, berkaitan dengan penerapan, tentunya ada langkah-langkah nih Pak Denny. Langkah-langkah, apa saja langkah-langkah saat menerapkan pembelajaran berbasis interaktif tersebut? Langkah-langkah Pak Denny itu misalnya pada saat di kegiatan inti itu Pak Denny bagaimana cara menggunakannya? Apakah dipadukan dengan tanya jawab kah, diskusi kelompok atau bagaimana? Oke, pertama kan kita harus bersyukur nih, menggunakan mengetahui jam tuh jam apa yang kalian ketahui kan, kita pasti menjawab kan, jam ini jam apa gitu kan. Nah, saat kegiatan inti ya, saya akan menampilkan video pembelajaran ya, seperti jam itu jamnya bergerak seperti apa, mengukur pukul berapa, menit berapa. Setelah saya memberikan video pembelajaran materi, lalu saya akan Ada penugasan ya? ada penugasan setelah itu. Ini ada tanya jawab tadi. Ya, ada tanya jawab seperti apa kalian mengetahui jam apa saja yang kalian ketahui Dari media komputer. Iya. Ya. Kemudian untuk mempersiapkan ini, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Pak Denny dalam mengajar nanti? Oke, yang pertama itu ya PP, PKPD, video pembelajaran, perangkat lainnya untuk mempersiapkan saya untuk mengajar. Ya. Ya. Lalu apa strategi yang dipersiapkan? Strategi dalam mengajar nanti. Strategi seperti apa? Strateginya yaitu siswa akan diajarkan menggunakan media yang menarik ya, seperti video atau gambar. Nah, tentu akan mengembangkan minat dia dan kesenangan dia untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, di dalam pembelajaran itu pasti ada anak-anak yang sangat berbeda-beda. Iya, Ya. jelas. Ada yang cepat nangkapnya, ada yang kurang, ada yang ya gimana gitu kan. Pak Subang pasti tahu. Jadi dalam materi matematika ini saya ingin semua anak itu bisa nangkap pembelajaran dengan media. Jadi kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Denny ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kemampuan siswa yang berbeda, ada yang sulit menerima, ada yang cepat tanggap, ada yang sedang. Ini berkaitan dengan kesiapan siswa untuk memulai pelajaran, kesiapan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada strategi yang lain yang Pak Denny sampaikan dari sebelumnya? Apakah ada? Oh ada, Ya, yaitu dengan menggunakan asesmen diagnostis, ya, yaitu berdasarkan pernyataan pemantik dan nilai-nilai yang telah diperoleh sebelumnya. wah ini sangat bagus sekali nih Pak Denny ya. Semoga persiapan ini dan apa yang akan dilaksanakan nanti pada saat observasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, karena nanti pada saat observasi saya yang akan menjadi observator. Semoga lancar ya Pak Denny ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di hari berikutnya pada saat kita lakukan observasi ya. Terima kasih. Oke, apa kabar semuanya anak? Nah, Bapak, adik ya. Kita kan sebelumnya udah ada diri kan? Jadi kasih ya. Ini ada lagi. Sama bilang Aldi, orang, Asifah, Dewi. Jam, oke. Nah, sekarang di depan ini ada sebuah apa? Ayat. Ya, mengenal satuan waktu. Lihat. Nah, satuan waktu. Lihat dulu di papan tulis. Ya, di depan ini ada sebuah layar. Bapak akan menampilkan sebuah video ya tentang mengenal satuan waktu. Karena kita mengenal satuan waktu. Jadi kalian harus mengetahui
mengetahui tentang satu persatu. Jadi kalian bisa mengenal tentang jam. Jangan hanya nengok jam, bergerak, mundur segini, terus begini. Ya, tapi itu ada maksudnya tentang jam, ya. Oke, ini apa? Tentang Bisa saya. Ayo, kami siap-siap pergi ke sekolah. ada di dalam jam. Oke, di dalam jam ini terdapat ada berapa angka? Berapa angka dalam satu jam ini? Berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa? Oke, sekali lagi. Di sini ada 3 jarum. Sebut 3 jarum jam. Ya, yang merah ini menunjukkan apa? Ah. Lalu yang jarumnya besar yang pendek? Ya, oke. Bapak akan memindahkannya. Kalian akan coba ini pukul berapa? Angkat tangan ya, kalau tahu jangan cepat. Ya, angkat tangan ya. Dulu. Nah, tahu tapi angkat tangan. Jangan langsung jawab. Oke, dulu tangannya. Bapak akan tunjuk. Jangan jawab. Ya. Kau ulangi. Tangan jangan langsung jawab. Oke. 1, 2, 3. Oke, Jambi. Jangan lupa yang laki-laki. Tadi kan perempuan. Nah, yang perempuan tangannya. Jangan yang laki-laki. Mau ya. Duduk dulu. Dulu. Nah, dinding. Apa jam dinding? Karena nempel di dinding. Ya. Ada sering dia nempel di dinding. Kalau jam tangan nempel di dinding. Dia hanya menunjukkan angkanya. Tidak ada jarum, ya? Tidak ada kan? Tidak ada jarumnya ini. 40. Pertama jarum pendeknya menunjukkan 10. Jarum panjangnya? Hah? 30 yang mana batu? Yang mana? Pendeknya kemana? Oke, dulu panjangnya? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Bapak ada tugas. Belum lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan coaching dalam supervisi akademik berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya kami sudah melakukan pra-observasi beberapa hari yang lalu. Nah, saya perkenalkan kembali. Saya sebagai CGP Angkatan 7 bernama Suhansya. Kemudian di sebelah saya rekan sejawat saya yang beliau bernama Denny Hidayat Saputra. Beliau mengajar di kelas 3. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Endang Tri Eliati. Beliau sebagai pembimbing pengajar praktik di CGP Angkatan 7 pada topik saya. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi terkait coaching dalam supervisi akademik
dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak Sunan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, jadi saya berharap kita selalu sehat ya. Amin, amin. Karena kan kita melakukan tugas pokok yaitu mengajar dalam kelas. Nah, Pak Dedi sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas Ya sudah saat Pak. itu, dan saya juga telah melakukan observasi dalam kelas itu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Dedi yang ingin saya tanyakan. Ya, ya. Boleh ya Pak Dedi? Boleh, ya? boleh silakan Pak Sunan ya. Terkait pembelajaran di dalam kelas itu, apa yang telah Pak Dedi implementasikan terkait pembelajaran di dalam kelas saat itu? Oke, masih Pak Sunan. Jadi saya menjawab. Jadi pas saat saya mengajar itu saya telah melakukan pembelajaran ya, yang berpihak kepada siswa. Nah, lalu pembelajaran tersebut menggunakan media interaktif. Seperti apa media interaktifnya? Seperti video pembelajaran, lalu video animasi. Karena saya menggunakan itu karena tujuan dari adik saya, ya, yaitu satuan waktu. Lalu dengan itu menggunakan media itu karena kesiapan belajar siswa itu akan lebih aktif. Ya, jadi di sini ada kaitannya dengan kesiapan belajar murid ya. Iya. Kesiapan belajar siswa agar lebih aktif. Kemudian media interaktif itu digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan murid, gitu ya. Karena yang saya dengar tadi medianya itu berbeda ya. Ya, Medianya seperti medianya itu tadi video Video pembelajaran, animasi, lalu menggunakan jam-jam dinding kan KD-nya itu satuan waktu. wah, mantap sekali ya Pak Dedi ya. Jadi bisa menggunakan berbagai media yang variatif atau interaktif di sini. Artinya di sini Pak Dedi telah menerapkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya berdiferensiasi konten. Iya. Kemudian mungkin Pak Dedi belum pernah dengar atau sudah pernah dengar tentang diferensiasi konten? Belum ya? Ya, Ya, belum. jadi secara tidak langsung Pak Dedi ini sudah mengimplementasikan berdiferensiasi konten. Oh gitu ya. Ya, selanjutnya saat Pak Dedi mengimplementasikan pembelajaran itu menggunakan media interaktif atau terkait diferensiasi dari konten ya, apa yang Pak Dedi rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Wah, itu saya sangat bangga sekali ya terhadap siswa saya. Ya, karena kebutuhan murid itu tercapai dan menjadi lebih aktif sesuai dengan materinya. Dan saya juga merasa bahagia karena interaksi antara saya dulu dengan siswa. Jadi menarik, tidak ada jawabnya gitu. Tidak hanya itu kesedihan dan sebagainya. Jadi tidak ada siswa yang pasif pada saat itu. Iya, karena kebutuhan siswa pun tercapai. Ya, kebutuhan siswa tercapai melalui media yang telah dibuat, yang Iya. telah ditampilkan oleh Pak Dedi dan media. Iya, karena pada saat saya observasi juga saya juga melihat Pak Dedi itu menampilkan video pembelajaran terkait satuan waktu dan mereka sangat aktif sekali. Iya. Ya, keren sekali ya Pak. Kemudian menurut Pak Dedi terkait dengan keaktifan ini, apa yang ingin Pak Dedi kembangkan lebih lanjut terkait pembelajaran yang berfokus pada murid atau pembelajaran ini kan lebih difokuskan pada media interaktif dan secara tidak langsung Pak Dedi sudah mengimplementasikan berdiferensiasi konten. Apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut terkait pembelajaran ini? Oke, mungkin nanti saya menggunakan metode pembelajaran yaitu kooperatif learning. Ya, jadi saya akan di kelas itu membagikan kelompok, dan setiap kelompok itu siswanya akan menjadi tutor. Jadi tutor teman semuanya yang di kelompoknya itu.
Nah, jadi misalnya ada kelompok yang sulit, ya, untuk mengerti, bagaimana saya sebagai guru akan membimbingnya. Iya, jadi memang tugas sebagai guru itu membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Murid yang tadi disampaikan tadi, jika saya ingin memberi rentang nilai antara 10 sampai 100, keaktifan nilai berapa itu? Oh iya, ini tentangnya itu mungkin ya sekitar 70% lah gitu ya, antara 100. Nah, ya karena pembelajaran itu belum ada menarik sekali karena belum ada tambahan metode pembelajaran itu. Belum adanya pembelajaran metode yang lebih menarik gitu ya. Padahal saya lihat dan saya observasi itu sudah menarik karena udah ada pengamatan, ada tanya jawab, kemudian ada siswa yang maju itu ke depan. Hanya perlu ada metode yang lebih menarik yang bisa diterapkan kembali dengan metode yang lain ya. Jadi bagus sekali. Kemudian apa ada peran tutor sebaya, teman sebaya yang lebih lebih cepat tanggap dibandingkan teman yang lain. Siswa itu, ya, siswa dengan satu itu tidak semuanya itu cepat tanggap. Jadi yang teman yang cepat tanggap itu ya akan menjadikan tutor agar kemudian mungkin saya tidak benar, tapi kelompok itu kan kelompok khusus gitu kan, kawan yang tahu dia akan mempertahankan ini. Ya. Jadi inilah peran kerja kelompok ya. Dari model kooperatif kan kooperatif ini kan pembelajaran kelompok dengan melalui kerjasama. Jadi di sini salah satu fungsinya untuk tanggung jawabnya di sesama kelompok. Pada saat membentuk kelompok ini pasti juga berapa murid yang efisien pada saat di dalam kelompok itu. Apakah 5, apakah 6, ini kelas 3 kan? Iya. Ya, jadi berapa ya? Nanti rencananya tindak lanjutnya kooperatif harmonis yang kelompok jumlahnya berapa? 4. Iya. 4 itu sudah efektif. Sudah Efektif. Ataukah tidak 3 atau tidak 2? Cukup. Tapi tidak boleh lebih dari 4 ya. Ya, jadi nanti Pak Dini akan melaksanakan model kooperatif tindak lanjutnya dan secara tidak langsung ini juga terkait dengan diferensiasi proses ya, terkait dengan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada lagi Pak Dini, apa ada strategi lain yang ingin diterapkan selain dengan model kooperatif tadi? Ada Pak. Jadi saya mencoba sesuai itu masuk dan kalau itu sesuai dengan materinya kesatuan waktu itu jam. Mungkin nanti anak membuat produknya itu membuat jam dari kertas karton ya, senang, jadi akan menunjukkan yang mana menit, yang mana jam, menunjukkan jam dan menit. Jadi ada karya ya, ada karya, ada hasil yang dibuat anak dengan menggunakan seperti dari karton dibentuk sebuah jam, sehingga anak lebih paham gitu ya. Produk itu diperuntukkan untuk seluruh siswa atau mereka memilih sendiri produknya, karyanya, atau mereka harus membuat seperti itu atau bebas dengan sesuai minat siswa. Sesuai dengan minat ya, produk sesuai dengan minat, hasil karya sesuai dengan minat. Ini menarik sekali ya Pak. Jadi ini juga namanya tindak lanjutnya strategi Pak Dini ini terkait dengan diferensiasi produk. Jadi kalau saya sebutkan ini, Pak Dini mempunyai tindak lanjut bahwa Pak Dini akan melaksanakan diferensiasi proses dan diferensiasi produk nantinya. Iya. Kalau boleh tahu ini kapan Pak Dini akan merencanakan tindak lanjut ini, strategi ini, pembelajaran ini? Insya Allah sih kegiatan ini
saya lakukan sebelum penilaian akhir tahun, sebelum ulangan akhir semester. Sebelum ulangan akhir semester, iya, karena baru lagi kan kita sudah menjelang ulangan akhir semester. Jadi tindakan ini bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan di kelas minggu depan gitu Iya, ya. betul. Iya, dengan terkait tindak lanjut ini, rencana tindak lanjut untuk minggu depan, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran? Pembelajaran saya akan memberikan tugas, jadi tahu hasil WK bagaimana pembelajaran yang dicapai. Begitu juga yang nanti yang saya laksanakan itu akan menjadi tolak ukur keberhasilannya. Jadi setelah memberikan tugas, mereka menyelesaikan, mengumpulkan, itulah menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran tersebut. Ya, bagus sekali nih Pak ini. Jadi tolak ukur penilaian ini diambil dari penugasan dengan project yang akan direncanakan itu ya. Terkait pembelajaran ini yang akan direncanakan, siapa kira-kira yang akan membantu Pak ini mempersiapkan rencana yang akan membuat ini, karena pada saat Itu tidak hanya sendiri ya. oh Pak ini tidak sendiri ya. Jadi kami ini saling berkolaborasi karena sama dengan sejawat. Nah, jadi teman sejawat yang akan saya minta itu dengan Bu Anastasia. Kan kolaborasi membuat dari PP, ujian pelajaran, berita pelajaran gitu Pak. Anastasia, jika boleh saya tahu apa kekuatan atau kelebihan yang ada pada Bu Anastasia? Oke, jadi Bu Anastasia ini saya ini junior. Bu Anastasia sendiri itu yang senior lah kan di sini. Jadi dia sudah ada ilmunya, sudah pengalaman juga. Maka saya memilih Bu Anastasia. Jadi Kolaborasi ya, kemudian ada pengalaman yang lebih karena Iya. beliau adalah senior. Baik Pak Denny, terkait dengan pembelajaran, terkait dengan hasil observasi, terkait dengan tindak lanjutnya, saya tunggu pelaksanaannya nanti, saya tunggu kabarnya. Terima kasih Pak Denny sudah berkenan hadir, sudah bersedia untuk observasi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya. Ya, baik, terima kasih ya Pak Denny. Demikianlah pasca observasi kami, saya akhiri kegiatan ini terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.